Halo, perkenalin nama aku Safira Syafarina. Di sini aku mau ngejelasin tentang pitch deck bisnis. Aku dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini aku mau ngejelasin pitch deck bisnis tentang perusahaan Selesaiin Rasanya. Di mana perusahaan ini tuh usahanya di bidang makanan. Tapi kita itu mementingkan rasa dan lebih bersahabat dengan kantong mahasiswa. Selesai rasanya itu juga punya goal and big vision. Pertama, menjadi tempat atau resto yang berkategori makanan dan minuman sehat di Surabaya, mengembangkan cabang dan franchise di berbagai wilayah Surabaya, meningkatkan selera pada konsumen untuk mengkonsumsi makanan sehat dengan harga murah namun rasanya itu murah. Di sini aku juga punya teamwork. Yang pertama itu sebagai CEO atau direktur utamanya itu saya, Safira Safarina, dan untuk direktur operasionalnya Octavia Irsadila, direktur IT-nya Nadifa Tulainnya, untuk direktur marketing ada Ayun dan Naja. Nah, sisain rasanya itu juga punya tagline nih. Kita sangat benar-benar memegang tagline ini karena emang ini acuan kita buat menjadi resto makanan di kalangan yang dikenal mahasiswa dengan harga yang murah tapi kualitasnya juga. Kami bisa juga membuktikan bahwa Sain ini berkembang pesat dan berbeda dengan resto pada umumnya. Jadi, Sain rasanya itu juga punya ciri khas yang beda dengan resto-resto lain gitu. Tapi di Sain rasanya itu juga punya problem. Problemnya kenapa? Karena kita itu kesulitan dari bahan baku daging. Nah, karena kita bahan baku utamanya adalah daging ayam, yang kadang eh, daging ayam ini tuh apa harganya tiba-tiba naik gitu. Terus ada juga problemnya di mana cabai ini sulit dicari dengan kualitas yang bagus. Kadang ada, namun harganya yang naik juga. Harus bisa mengkreasikan. Kita juga selalu dituntut sama konsumen untuk selalu up to date juga kan pastinya. Tapi kita juga punya problem solution di mana kami itu menawarkan harga yang murah. Kita punya kualitas, kita juga bekerja sama dengan petani cabai. Jadi walaupun harga cabai itu naik, kita tetap punya kualitas itu juga dengan harga yang murah juga. Tuh, kondisi dan potensi pasar ini yang pertama akan buka pertama itu di Surabaya karena penduduk Surabaya itu kurang lebih sebanyak 2,9 juta jiwa. Dan juga salah satu potensi pasar yang ada di Surabaya itu di Surabaya kan banyak banget nih kayak kampus-kampus gitu. Jadi kita mengutamakan yang pertama banget itu mahasiswa karena mahasiswa itu pasti nyari yang porsi banyak, harga murah, rasa enak itu pasti yang pertama dicari oleh para mahasiswa juga kan ya. Dan juga yang kedua itu kedua karyawan. Yang grafik ketiga ini keluarga dan ini para siswa kayak SMP, SMA, buat jajan-jajan anak sekolah gitu. Tapi kita lebih mengutamakan di mahasiswa. Di sini ada TAM, di mana jadi di sini aku bakal ngejelasin tentang market size. Di sini ada TAM, SAM, sama SOM. TAM ini pasar yang tersedia, permintaan pasar di mana dalam lingkup Surabayanya. Jadi ini tidak sembarangan, ini juga bukan target utama pangsa pasarnya. Kita juga harus melihat karakteristiknya dulu dan spesifikasinya. Apa feedback dari konsumen, apa feedback untuk konsumen juga. Jadi kita harus menganalisis data di Surabaya itu gimana, ada apa gimana gitu. Jadi kita eh, menganalisisnya seperti itu. Terus kedua ada SAM, di mana SAM itu pasarnya dapat dilayani dalam jangkauan geografis dan teknologi. SAM ini segmen dari TAM yang ditargetkan oleh produk atau layanan yang berada dalam jangkauan geografis gitu. Jadi lebih prefer dan lebih spesifik. Namun SAM ini lebih kuat daripada SOM. Sedangkan kalau SOM ini pasar yang realistis dilayani secara realistis, bagian dari sana dapat dilayani secara realistis, lebih spesifik. Jadi ini pangsa pasarnya. Oh ternyata dalam 2,9 juta penduduk di Surabaya kita itu
bisa merealistiskan, oh pembeli itu sebanyak sekian gitu. Bisa lebih juga karena target pasar kita itu mahasiswa, sedangkan mahasiswa di sini tuh banyak banget kan ya, universitas juga banyak di sini. Gitu. Untuk yang kedua, aku mau jelasin tentang kompetitor. Kompetitor di sini itu kita punya kompetitor yaitu ayam longso. Tapi kita itu beda sama kompetitor yang ini karena ayam longso kan ayam dan banyak varian sambelnya. Kita lebih ke varian saus. Jadi kayak ada saus yang mengarah ke oriental, ke Chinese food juga ada, ke Japanese food juga. Jadi kita kayak yang dimaksud orang-orang, makanan kita itu kayak kelihatannya mewah, tapi porsi dan harganya itu benar-benar jadi favoritnya para mahasiswa juga. Gitu. Ini produk dari kita. Di sini ada nasi ayam teriyaki, nasi ayam gaprak, nasi ayam saus asam manis. Nah, di sini kenapa ada mie? Karena mahasiswa itu pasti kan bosen ya nih nasi terus. Kalau nggak mie nggak enak. Jadi kita juga ngadain mie juga. Terus dan itu nasi ayam gaprak. Differentiation produk di sini produk dibeli di distributor atau petani cabai dari pedagang daging ayam dengan kualitas yang terbaik dengan harga yang miring karena kalau misal kita nih belanja kalau di pasar biasa itu mungkin kan nggak bisa ditawar tapi karena kita udah jadi langganan dan selalu ambil banyak, kita selalu dapat harga miring dan kita akhirnya bisa ambil banyak. Yang kedua, produk dimasak dan dijual dengan bahan-bahan yang berkualitas. Kedua, penjualan secara offline dan online. Tersedia paket franchise-nya juga. Bahan baku sudah dipilih dengan kualitas yang terbaik. Banyak varian rasanya juga, jadi nggak akan ngebosenin untuk para mahasiswa juga. Terus produk dikemas dengan bahan ramah lingkungan. Yang pertama, karena kita itu di era globalisasi, jadi kita mentingin produk dikemas dengan bahan yang ramah lingkungan dengan eco friendly biar kita nggak terlalu apa mudah diurai gitu limbah-limbahnya. Di sini ada transaksinya dari jadi ini kenaikan target penjualan tiap tahun. Yang pertama itu 150 pieces atau sekitar 200 pieces dalam 2021 kan mungkin kita masih pengenalan tapi di tahun 2002 kita harus bisa naik target lagi menjadi 500 pieces di tahun berikutnya 1000 pieces tahun berikutnya 1500 pieces dan tahun-tahun berikutnya kita lebih bisa untuk menaikkan target penjualan setiap tahunnya. Bisnis model kita itu kita menggunakan sosial media karena di era 440 ini 40 ini ya maksud aku eh, banyak banyak banget generasi milenial yang pakai Instagram, Facebook dan TikTok. Kita bisa Instagram itu memanfaatkan influencer. Jadi kita mendatangkan influencer, kita akan dapat feedback dengan dipromosikan melalui Instagramnya nih gitu. Terus ada Facebook juga, kita bisa pakai Facebook Ads. Terus ada TikTok juga sama seperti Instagram di mana kita memanfaatkan influencer juga menggunakan Shopee GrabFood, dan GoFood, buka sistem franchise, dan terdapat store offline. Jadi mungkin kalau rumahnya jauh atau gimana kita kan bisa untuk datang ke tempatnya offline. Gitu. Dan ini financial snapshot di mana eh, target dengan profit per tahunnya itu sekitar segini. Oke, terima kasih sudah mendengarkan tips saya. Saya ucapkan terima kasih.